Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, baik, pada kali ini, pertemuan kali ini, kita, akan membahas mengenai bagaimana cara menginstal, Visual Studio Code di, sistem operasi Linux. Nah, Visual Studio Code itu sendiri adalah sebuah kode editor di mana kode editor ini biasanya digunakan untuk menulis sebuah script kode atau shortcode untuk membuat sebuah program atau aplikasi atau sistem dan sebagainya, di mana ini bisa dibilang cukup powerful dan cukup terkenal dan sering juga digunakan untuk oleh programmer dan juga oleh para penulis kode lebih tepatnya. Sorry. Nah, ini bentuk Visual Studio Code. Langsung saja kita coba install. Ini saya matikan dulu. Tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja coba instalasi Visual Studio Code. Nah, di sini saya gunakan sistem operasi Parrot OS. Ini adalah sistem operasi kembangan dari Debian. Coba saya uninstall dulu. Kalau nggak, saya sudah ada saya sudah pernah menginstal Visual Studio Code. Nih. Oke. Jadi kita mulai dari awal cara penginstalan. Dari mana kita sebelum menginstal kita harus mendownload dulu si aplikasi paket dari Visual Studio Code tersebut di website resminya. Saya cuma menyarankan lebih baik download di website resmi Visual Studio Code sendiri. Nah di sini ada rekomendasi, nanti dikasih langsung rekomendasi sesuai dengan sistem operasi yang dibaca sama si websitenya itu. Nah di sini kita ada RPM, ada dev. Nah kalau untuk Windows itu dia download for Windows, itu perbedaan, dia otomatis akan ada seperti ini. Nah kita pilih yang dev, terus ini adalah lokasi penyimpanan, kita taruh di desktop, lalu download berjalan, kita tunggu. Sampai proses downloadnya selesai. Nah, kenapa saya install Visual Studio Code ini? Karena Visual Studio Code ini biasanya saya gunakan untuk menulis kode, itu membantu saya untuk menulis kode. Saya biasanya gunakan untuk bikin kayak web application ataupun kadang cuma bikin sebuah kode atau shortcode yang kayak bikin apa namanya, ketika proses instalasi setelah selesai. Bikin cron. Nah, biasanya saya gunakan untuk menulis kode cron
Saya gunakan Chrome, ada untuk kerjaan saya juga, dan Kode juga untuk beberapa kerjaan saya. Biasanya saya gunakan Visual Studio Code. Kalau untuk proses downloadnya itu ada 91,5 MB, itu tergantung dari koneksi internet teman-teman. Biasanya bisa cepat dan juga bisa lambat. Kalau di sini cuma 200-an KB per second, lumayan lama. Coba ini ya, saya sudah pernah download. Cara untuk instalasinya cukup gampang. Yang jelas saya sarankan ketika mau instalasi ataupun berkegiatan di Linux, saya biasanya sering saya update dulu. Kalau memang udah package-nya banyak gitu, saya upgrade gitu kan. Oke, setengah. Sambil kita menunggu proses download selesai, kita coba upgrade dan juga update paket-paket COS parut kita. Di sini saya gunakan parut 5.3 atau biasa disebut Electro Era. Itu menggunakan kernel Linux 6.1. Saya jalankannya itu di VMware. Lumayan lama ya. Beda versi. Selain Visual Studio Code, ada Visual Studio juga. Nah, Visual Studio ini sebuah IDE. Dia hampir sama dengan Visual Studio Code, tapi IDE ini dari Microsoft, berbayar. Ada juga yang versi gratisnya, yaitu versi community, kalau nggak salah itu gratis ya. Nah ini ada Visual Studio Code, ada Visual Studio for Mac. Visual Studio biasanya ini. Nah untuk yang free itu biasanya gunakan Visual Studio yang ini, Visual Studio Code ya, bukan Visual Studio. Kalau Visual Studio itu berbayar dari Microsoft. Oke. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, sepertinya instalasinya sudah selesai. Kita lihat dulu ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, ada dua cara. Pertama, kita bisa klik dari sini.
nanti otomatis di sini akan terbuka si file atau folder dari desktop. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa buka juga dari sini, dari terminal. Kita jalankan terminal ulang ya dari awal. Nah, kita gedein terus kita masuk ke desktop. Karena kita taruhnya tadi di desktop, nah jadi kita masuk ke folder desktop. Setelah itu udah masuk folder itu dengan menggunakan CD. Kalau pengen back folder itu *2. Nah, kita tinggal masuk desktop, CD desktop, lalu udah ada ls untuk nampilkan si file yang ada di dalam. Nah, sekarang apa? Sekarang kita cukup bisa dengan cara langsung instalasi dpkg kode, masukkan password. Sudo dpkg kode, nama si file tadi. Nah, instalasi selesai, tinggal kita jalankan si Visual Studio Code. Sudah terinstall. Nah, untuk install paket extension bisa di sini, silakan install sesuai kebutuhan. Seperti inilah proses instalasi. Saya pengen menunjukkan sedikit kalau kita jalankan dari sini. Nah, itu ada user to start Visual Studio Code as super user which recommended. Jadi dia tidak merekomendasi menjalankan si Visual Studio Code itu melalui super user. Jadi saya masuk ke super user menggunakan sudo su. Nah, caranya kita harus ke user biasa ya, bukan yang super user. Jadi bukan yang pagar, bukan yang seperti ini, bukan yang pagar, tetapi yang dolar tandanya. Nah, kalau seperti ini bisa. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah melihat. Semoga bisa membantu. Selamat